Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kawan-kawanku masyarakat berjersey seluruh Nusantara? Semoga senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kewarasan, dan kebarokahan. Bertemu lagi dengan kami, Jersey Mediocre 354, channel yang membahas tentang jersey original, terutama jersey AC Milan. Kalau kita di komentar sama teman-teman anak-anak jersey, pasti dibilangnya Milan amat gitu kan. Karena memang ya gimana, orang kita senangnya AC Milan walaupun sejelek apapun posisinya, sejelek apapun klasemennya, karena kita demennya AC Milan ya. Dan sepanjang yang kita tahu tentang AC Milan ya kita pun coba bahas gitu kan. Oke, untuk selanjutnya, setelah di awal perjumpaan kita dulu, vlog pertama saya itu adalah membahas tentang jersey yang keempat AC Milan yang berwarna merah yang kolaborasi dengan Off-White. Tapi itu yang versi replika. Sekarang kita akan mencoba mengunboxing dan mereview sebuah jersey yang keempat tentunya, yang berkolaborasi dengan Off-White, yang saya sangat excited banget gitu. Excited karena jersey ini ada dusnya ya kan, bukan hanya Indomie aja yang ada dusnya, ternyata jersey juga ada dusnya gitu kan. Ada dusnya yang dalam berbentuk box set. Kita akan coba ekspektasi kita apakah setinggi itu gitu untuk hanya sebuah jersey keempat dari AC Milan gitu, yang posisinya juga nggak bagus-bagus amat, dan kemungkinan memang fans-fansnya sudah pada melarikan diri bergabung dengan klub-klub mapan yang lain. Se-excited apa dan se-worth it apa si jersey ini untuk kita koleksi? Langsung aja. Di sini sudah ada paket dari Tensioda Football. Nah, Tensioda Football yaitu adalah salah satu langganan saya untuk melakukan pre-order atau untuk dalam pembelian jersey original. Masih dalam berbentuk paket ini, kita akan coba unboxing. Ada cukup berat ya, ada bubble wrapnya juga. Ini sangat recommended sekali. Seller yang satu ini, dia memberikan pengamanan yang ekstra untuk paket hanya sebuah jersey, karena ini bentuknya box set. Kalau misalkan sampai terjadi penyok-penyok apa segala macam, tentunya akan mengurangi dari value jersey tersebut ya kan. Kita lihat masih di bubble wrap lagi ya kan, sangat safety sekali. Iya, ini dia jersey-nya, masih di bubble wrap. Kita coba buka. Ini zaman kecil aku, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika bapak ibu dulu membeli sebuah radio atau sebuah TV. Nah, dicetetin itu aja, dicetetin satu. Kalau segini banyak ya, ini pasti membutuhkan waktu berhari-hari untuk kegiatan cetet-cetet ini ya kan, diledakin satu persatu. Tapi kita tidak akan membahas tentang cetetan ini, tentang gelembung-gelembung udara ini. Kita akan buka jersey-nya. Sangat spesial sekali, hitam doff.
dengan logo Diavoli AC Milan. Di belakangnya ada logo Puma AC Milan dan segala kelengkapannya. Puma Off-White Authentic Jersey for all time Red Puma. Dan di sini spesial sekali, teman-teman. Lihat, logo Pumanya emboss dan berwarna merah, hati berwarna merah off-white. Kita akan coba buka pelan-pelan nih. Set. Wah, ternyata di sini. Kebalik, saudara-saudara. Kita akan buka pelan-pelan. Aduh, kebalik lagi. Harusnya begini. Ini logonya keren sekali. Tebel ya. Sangat worth it ini kalau untuk dikoleksi. Oke. Sekarang kita dapat kotaknya ini. Kotaknya ini kita dapat ada untuk perpaduan warnanya adalah warna dasar doff, hitam doff, dan untuk gambarnya adalah warna hitam glossy. Untuk Il Diavoli-nya adalah warna hitam glossy dan logo off-white-nya serta ada logo Puma di sini. Langsung saja kita buka. Set. Aduh, terjatuh apa ini tadi? Pengawet. Lanjut. Di sini ada tulisan 63. Support sport for change. Sama seperti yang replika. Terus ada logo Puma dan logo AC Milan off-white-nya. Kita buka. Set. Inilah dia jersey-nya. Jersey off-white yang keempat. Ada tambahan ekstra. Langsung penuh sampahnya. Oke. Setelah ini kosong, kita singkirkan dulu. Kita lihat jersey-nya. Wow. Jersey-nya wow. Jersey-nya wow sekali. Mantap. Jersey-nya sama menggunakan bahan ultra wave yang berasa sangat lembut dan sangat tipis sekali, dan sangat jauh beda dengan yang jersey replika, karena ini jersey PI-nya sangat berbeda sekali. Tetap sama dengan logonya Puma. Ini poli. Terus untuk logo Il Diavoli-nya sama menggunakan rubber seperti yang replika. Ini agak berbeda dengan seperti kebanyakan jersey player issue yang dari Puma. AC Milan itu biasanya bukan dari karet, bukan dari rubber seperti ini, biasanya itu hanya poli seperti ini yang sangat tipis gitu kan. Tapi untuk yang seri ini menggunakan semacam kayak rubber, jadi ada kayak karet gitu kan. Agak gambling sih kalau ketika dia warna dasar merah dengan logo yang merah, agak gambling, nggak terlalu ketara kan, nggak terlalu ketara. Kalau misalkan ini warna dasarnya merah, terus dia ini di warna gold gitu, itu akan lebih
cakep mungkin ya. Dan kita bisa lihat dari kainnya sendiri. Kainnya sendiri tuh tipis banget. Sama kayak kresek gitu kan. Tuh, kayak kresek. Kalau dulu anak-anak menyebutnya kantong kresek, bahkan mereka nggak berani, males membeli untuk Puma, untuk yang versi player isunya tuh males membeli karena takut, ya itu tadi, takut sobek, takut copot gitu. Dan ini untuk sponsornya sama seperti yang replika, adalah poli ya, sama poli dengan gradasi hitam dan silver. Terus di lengan udah ada logo MSC nya, logo Puma, sama terbuat dari poli. Dan untuk lengannya, kalau untuk kualitasnya nanti kita, kalau untuk perbedaannya nanti kita compare sama yang versi replikanya. Lanjut, di sini ada logo 63 support for change, dan ini adalah off-white Puma. Ini terbuat dari rubber, dan untuk logo Pumanya agak samar ya. Dan yang membedakan lagi bahwa di sini di bagian ketiak, kita lihat bagian ketiak ini agak, bagian ketiak ini agak berbeda teksturnya dengan kain yang depan atau yang belakang. Dia agak berpori-pori gitu kan. Dan logo Ildia Volley yang di belakang, di pundak, itu adalah warna kuning. Dan untuk kerahnya sama, dari gradasi dari kuning ke hitam. Dan untuk yang bagian depan adalah hitam ke kuning, kebalikannya ya. Dan ini untuk bagian dari dadanya. Kita lihat dari jahitannya. Lanjut. Nah, untuk yang PI, kita lihat dari logo aparelnya. Sangat mewah sekali. Berbentuk keemasan gitu kan, berbentuk keemasan dan tebal. Lebih tebal. Kalau yang replika itu biasanya hanya semacam kayak poli aja. Kalau ini lebih tebal, rubber, dan dia semacam kayak hologram, warnanya kuning menyala, gold. Dan tentu saja yang saya suka banget, dapat gantungan kunci. Dapat gantungan kunci sebagaimana kita kemarin yang review yang replika, dapat gantungan kunci juga Ildia Volley. Sama, entah ini fungsinya apa, padahal nggak dipakai juga di matchnya itu. Dan ini untuk logo ultra wave nya. Kalau kemarin yang ini yang replika adalah dry shell. Dan ini lumayan menarik. Kalau AC Milan yang seri Puma biasanya itu mulai dari seri Nemens ini, untuk PI-nya itu adalah seamless. Seamless itu hanya di lem tanpa jahitan. Yang anak-anak jersey, anak-anak Milan biasanya sangat ketakutan sekali, takut jebol, takut lepas. Memang di bagian ujung dari baju ini memang seamless, ya kan? Memang seamless dan hanya di lem, ya kan?
cuma dilipat terus dilem gitu aja. Tapi yang ajibnya sekali, bagian di lengannya, di pinggangnya ini yang biasanya dilem, ternyata dijahit teman-teman. Tuh dijahit tuh, dijahit. Ini sangat bagus sekali ini, dan ini kita nggak perlu, kalau kita mengkoleksi ini kita nggak perlu khawatir bahwa ini akan lepas. Pada suatu saat akan lepas, nggak perlu khawatir. Dijahit. Mohon maaf, ini kita lihat dari dalam. Tuh. Dari dalam dijahit. Tuh, dijahit. Biasanya itu nggak dijahit. Nanti suatu saat ketika kita mereview jersey kayak misalkan belakang ini yang versi PI-nya, nah kita nanti akan lihat perbedaannya. Sementara kita lihat di sini dulu aja karena memang stok video saya belum banyak. Dijahit biasanya hanya dari lem. Tapi untuk PI sangat disayangkan sekali bahwa sponsor Bit Pandanya di belakang ini nggak diikut sertakan untuk ya, tapi namanya juga seneng gitu kan. Kalaupun ini mahal ya tetap dibeli-beli juga, dan ini pun langka di pasaran. Kemarin itu saya sempat pesen 2, yang versi merah yang sama versi hitam, tapi yang box set ini, yang PI ini kan kemarin udah dapat yang replika yang merah sama yang hitam. Nah, saya mencoba pesan yang PI, yang ini sama yang hitam. Ternyata yang hitam itu, aduh, langsung sold out, nggak ada barang lagi. Ini sepertinya nasibnya seperti sama kayak yang versi 125 yang berkancing itu. Itu barangnya sangat goib sekali. Untuk jahitan belakangnya rapi, tipis, rapi. Ini untuk gradasi belakangnya. Lanjut. Kalau untuk yang autentik, kalau untuk yang PI itu ada Off-White Authentic Jersey. Nah, demikian kira-kira untuk review yang jersey PI ini. Sekarang kita lihat untuk yang jersey replikanya. Kita akan membandingkan jersey replika dan jersey PI-nya. Untuk kerah, tebelnya saya rasa sama. Kerah tebelnya sama. Ini yang PI, ini yang replika. Kerah tebelnya sama. Lanjut. Nah, yang perbedaannya adalah di bagian kain. Bagian kain kalau untuk replika lebih tebal, ya kan, berpori, ya kan, tebal berpori. Kalau untuk replika PI adalah tipis, ya kan, tipis banget. Makanya saya sarankan kalau untuk yang mau membeli PI, Puma PI, saya sarankan untuk naik size. Jadi biasanya pakai XL, pakailah yang di atasnya, misalkan XXL. Kalau biasa pakai M, pakailah yang L. Karena ini tipis sekali. Takut nyangkut dan takut robek aja. Kalau untuk bagian pundaknya sama, tapi memang ada perbedaan. Ini yang replika agak berpori dan tebal, dan ini untuk yang PI. Dan untuk mengecek asliannya, teman-teman bisa mengecek masuk ke websitenya Puma atau langsung ke Google aja, bisa diketik nih nomor ini.
nomor ini. Nomornya adalah di 783000/02. Temukan keaslian dari jerseymu di sini. Kalau dia langsung nampak jersey ini, berarti ini adalah benar-benar jerseynya original. Ini kalau dipakai buat main bola sangat tipis dan sangat ringan, sangat nyaman sekali. Perbedaannya di bagian lengan, ini adalah versi sambungannya versi replika, dan ini adalah sambungannya versi PI. Kalau untuk kualitas bahannya mirip ya, kualitas bahannya mirip dan bahannya nampaknya sama dan mirip, tapi yang membedakan di sini ada semacam sambungan, yang di sambungan ini dikasih, kalau ini hanya sekedar dilipat terus dijahit, dilipat dan dijahit kalau yang versi replika. Kalau yang versi PI ada sambungannya warna hitam. Kita cari satu lagi, satu atau dua dari perbedaannya. Dari tag mungkin. Dari tag terlihat ada perbedaannya, bahwa kalau yang replika ada tulisannya replika, kalau yang ini adalah replika, ada tulisannya replika. Maaf. Replika. Ini di sini ada tulisannya replika. Kalau yang ini ada tulisannya out itu adalah autentik. Autentik. Bagian pundak. Nah, bagian pundak ada perbedaan lagi. Di bagian kerah ya. Bagian kerah ada perbedaan lagi. Jika yang replika itu menggunakan semacam kain yang hitam, jersey yang keempat tapi yang warna hitam, yang lawannya ini yang dipakai hitam, untuk nih antara dari tangan kanan saya sampai tangan kiri saya ini nampaknya memakai kain yang replika yang warna hitam, yang warna hitam hijau, yang replika ya, yang replika. Nih nampak ada logo-logonya dipotong, dikasih di sini kan, hitam. Nih bisa dilihat kan, hitam. Kemungkinan iya pakai, tapi bahannya tuh beda. Kalau ini bahannya benar-benar kelihatan seperti jersey yang kemarin, kalau yang ini bahannya seperti bahan apa ya? Bahannya tuh keset gitu, keset ya, kayak katun gitu. Katun, walaupun ada menandakan bahwa ini ada logo Off-White-nya itu, tapi ini terbuat seperti dari katun. Kalau ini sangat mirip sekali dengan jersey yang keempat yang warna hitam hijau. Untuk sizing di belakang ini, kalau di replika ada logo Puma dan logo Ray Fiber. Kalau untuk yang PI hanya ada logo Puma aja. Yang PI ya, hanya ada logo Puma ini aja. Tidak ada logo Ray Fibernya. Lanjut lagi kita lihat. Kalau untuk logo Il Diavolinya sama. Il Diavolinya sama. Logo Off-White Pumanya sama. Lanjut gradasinya sama, hanya memang karena perbedaannya ada di logo ini. Kita bisa lihat perbedaannya, logo Puma yang replika dan logo Puma yang PI.
player issue. Ini adalah player issue di warna gold, lebih menyala kan, lebih terang, dan ini lebih ngedoff gitu ya, karena hanya dari poli. Untuk jahitannya nampaknya sama, nampaknya sama. Ya. Sepertinya ada perbedaan di potongan bagian bawah. Kalau untuk yang replika itu nampaknya datar ya. Potongannya tuh datar. Dari ujung kanan ke ujung kiri bagian pinggang ini nampaknya datar. Tuh, datar kan? Datar. Depan belakang sama ujungnya ya kan? Sama ujungnya. Tapi yang di player issue, seri player issue ini sangat berbeda sekali. Kita bisa lihat. Angkat dulu. Set. Nah. Tuh. Ada perbedaan. Yang belakang lebih panjang, yang depan lebih kecil. Dan untuk bagian samping ini agak kita lihat, agak meruncing, agak mengkerut ke atas itu. Maksudnya ada potongan ke atas ini. Contoh. Nih. Potongannya seperti ini, agak ke atas. Jadi kalau yang tadi rata, kalau yang ini nggak bisa. Tuh, ada dari naik, yang bawah agak lebar, yang samping menciut ya kan. Tuh. Ada potongan di sininya. Ada potongan ke bawah. Tentu saja ada perbedaannya di paling bawah. Kalau yang versi replika itu dijahit. Kalau yang versi PI yang tadi itu, ini kan dijahit yang versi replika. Nah, untuk yang versi PI-nya adalah dilem seperti yang dulu. Ini relatif lebih aman karena ini posisinya di bawah, bukan di samping. Coba kalau ini di samping, wah bisa beli nggak bisa make, nggak berani make ini. Alamat nggak berani make, apalagi dipakai buat main bola, udah nggak berani ini kalau untuk duel-duelnya. Masih ada jahitannya, jadi aman sekali untuk dikoleksi. Dan ini yang di sini lebih berpori kainnya. Kalau yang di sini kan lebih, walaupun tipis tapi dia nutup, maksudnya nutup itu nggak ada porinya. Tapi kalau yang samping-samping ini untuk untuk ventilasi udara biar bau keteknya bisa keluar. Nah, ini dikasih yang berpori. Kalau untuk gantungan baju kita lihat, ya, gantungan baju kita lihat nampaknya mirip dan sama. Gantungan kuncinya nampaknya mirip dan sama. Nggak ada perbedaan, sama. Bisa lihat pakai gini. Begini ya, sama aja. Terus dari belakang, maaf, matiin alarm sahur dulu. Dari belakang, gradasinya untuk warnanya lebih menyala ya, karena tekstur kainnya itu lebih lembut dan tidak terlalu banyak berpori seperti yang replika. Kalau menurut kalian untuk jersey ini dikasih rate berapa? Dikasih rate berapa untuk jersey ini? Dan ini untuk gradasi warna dan untuk desainnya juga lumayan kece. Kalau untuk misalkan sekedar buat vlogger, buat ngumpul-ngumpul anak-anak jersey, buat main bola, apalagi ya kan, lebih mewah ya kan. Demikian
unboxing dan review jersey dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Review jersey ini murni dari kacamata saya sendiri, maksudnya dari cara pandang, sudut pandang saya sendiri. Saya tidak mencari pembenaran bahwa Anda harus mengikuti pemikiran saya bahwa jersey ini nilainya 9,5, wajib dikoleksi, jersey ini worth it banget untuk dikoleksi, jersey ini bagus banget untuk dibeli. Enggak, semata-mata saya hanya mengedukasi bagi para teman-teman Milanisti yang menginginkan jersey ini dan ingin mengetahui perbedaannya original replika dan original player issue. Hanya itu aja. Anak-anak jersey mungkin udah tahu ya, anak-anak Milanisti yang belum terlalu paham jersey ya kan. Banyak anak-anak jersey di atas saya itu yang lebih jago, yang lebih pintar gitu kan. Saya tidak. Ini hanya dari kacamata saya sendiri. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik, saran, mohon ditaruh di komentar di bawah ya kan. Dukung terus tim kesayanganmu terutama AC Milan dengan memberi jersey originalnya, karena dari penjualan jersey ini dapat menghidupi klub kesayangan kamu, jadi mempunyai penghasilan dari pembelian jersey ini. Dan bagi kawan-kawan semua, anak-anak Milanisti yang sudah mengkoleksi jersey originalnya, sudah mengkoleksi jersey AC Milannya dari tahun dulu sampai tahun sekarang mungkin, dan belum ada penyaluran hobinya untuk kegiatannya. Masa hobinya jersey hanya digantung terus, nggak pernah dipakai, mungkin dipakai ke mall gitu kan, atau buat jalan-jalan, tapi nggak ada pelampiasannya. Apakah itu untuk main bola, apakah itu gathering, apa itu untuk kumpulan anak jersey, itu kan nggak ada. Misalkan kebingungan karena nggak ada komunitas atau wadahnya, nah, kalian bisa gabung di Maglia Milan Indo, yaitu adalah komunitas jersey AC Milan original. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang positif selain main bola, ada juga gathering. Dan apabila teman-teman semuanya mempunyai jersey selain AC Milan, jersey original terutama, dan ingin menyalurkan minat dan bakatnya untuk bermain bola atau untuk sekedar kumpul-kumpul gathering bersama anak-anak jersey, sama penghobi, jadi kalian bisa gabung sama komunitas jersey. Kalau di Jakarta ada KJJ, komunitas jersey Jakarta. Yang di Bekasi ada Bekasi Jersey Community atau BJC, dan ada banyak lagi komunitas-komunitas jersey untuk menyalurkan hobi kita bermain bola menggunakan jersey original. Dan untuk toko online sama offline-nya, seringkali banyak menanyakan itu. Toko online-nya di mana, Mas? Toko offline-nya di mana, Mas? Ada banyak bertebaran di Jakarta. Ada toko Safe Store, ada toko Jakarta Football, ada toko 24 Vintage itu. Terus ada yang offline ya, offline. Terus terkadang sering ada bazar-bazar jersey. Demikian ulasan dari saya, review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Forza Milan.